Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Andi Lontara. Jadi di video kali ini gua akan bikin reaksi lagi buat manga Boruto chapter 13. Ya, walaupun agak sedikit terlambat, tapi ya nggak apa-apa ya kalau misalkan reaksi gue ini nanti akan seperti apa. Baik teman-teman, jadi di awal Boruto chapter 13 ini, di sini ada si Borutonya, Boruto Uchiha. Ini udah mirip Uchiha, udah tinggal saringan aja udah Boruto Uchiha jadinya. Lalu baik di sini ada Jura, terus captionnya Boruto ambruk karena peluru iblis Jura. Mampukah ia mengelak dari serangan susulan nan mematikan? Oke, di sini Jura masih di atas, ngelihat ke bawah, dia melihat ke bawah. Terus dia ngomong, pemuda yang menarik, sayang sekali kita harus berpisah. Tapi selamat tinggal Boruto Otsutsuki. Selanjutnya tiba-tiba terus muncul si bug di balik badannya Jura. Apa aku mengganggu? Mamushi ya? Ada apa? Oh, jadi si bug ini namanya Mamushi. Matsuri sudah kembali. Berdasarkan info yang dia dapat, tidak salah lagi, Boruto memang punya kooperator. Nah, ini si Boruto masih sekarat. Kru ini apakah suara angin atau apa ya? Begitu rupanya. Informasi tentang Togedama pun asalnya dari kooperator. Oh, kooperator itu ya. Oh, yang dimaksud Kashinkoji kali. Oi, Togedama yang kau bawa ini, jangan-jangan si Hidari kalah ya? Ini maksudnya masih agak lucu sih kalau misalnya Hidari dengan gampangnya bisa kalah. Terus selanjutnya kata Jura, musuh kita bukan orang biasa. Kita kembali dulu. Kita tidak boleh membiarkan Togedama Hidari membusuk. Oke. Jadi buah ini kalau misalkan lama akan membusuk juga ternyata. Berarti buah ini akan matang. Buah ini udah matang. Nah, terus kata Jura, Boruto Otsutsuki, kau beruntung. Seakan-akan langit berkata padamu untuk tetap hidup. Mungkin ini yang disebut dengan wahyu. Baik. Nah, ini Boruto antara sadar dan tidak sadar. Antara ada dan tiada. Oke, next. Oke, flashback langsung ke Boruto waktu masih berambut panjang, dan ini kayaknya dia masih bersama Sasuke pada saat ini. Oke, ini dia kayaknya dia pakai Hikiraisen deh. Dia pasti masih ada di sekitar sini. Cari cepat cari. Sial. Oke, jadi Boruto dikejar. Akhirnya ketemu juga kau, Boruto. Oh, katak. Si katak kan? Katak. Sekilas kulihat ada sekitar 20 orang yang mencarimu. Sepertinya kau terpojok ya, Boruto. Tapi kau tidak bisa membunuh mereka yang tidak berdosa. Siapa kau? Tenanglah, aku bukan musuhmu. Oke, di sini artinya dia dikejar oleh Kashinkoji. Di sini dia sudah diintai oleh Kashinkoji melalui katak ini. Tenanglah, aku bukan musuhmu, kata-kata. Kalau aku salah satu dari tim pencari, aku pasti sudah melaporkanmu pada mereka sekarang. Bukan mengajakmu ngobrol santai begini. Oke. Nah, Boruto masih bingung, guys. Katakan, apa maumu, kata Boruto. Pertama-tama kau harus kabur dari sini. Setelah itu baru kita bicara lagi. Oke. Si katak nyari apa? Dia suruh Boruto untuk nyari tempat yang bisa diajak ngobrol. Letakkan tanganmu di atas punggung katak. Oh, oke. Kau tidak punya waktu untuk ragu. Kemanapun tujuannya sudah pasti jauh lebih baik daripada situasimu saat ini. Atau jangan-jangan kau takut dengan katak. Dia sengaja memancing Boruto, terus tiba-tiba Boruto sial, ya udah kepaksa gitu kan, terpaksa.
maksa dia. Cing, tiba-tiba pindah di tempatnya Kasen Koji. Chiyose no jutsu. Oke, Kasen Koji, ting, tiba-tiba muncul. Next, oke. Nah, di sini udah ketemu Kasen Koji. Tempat ini di pinggiran negara angin, salah satu bekas markas Orochimaru yang sudah ditinggalkan. Nah, ini tempat yang kayaknya dulu Kabuto waktu perang dunia, perang desa, perang ninja keempat. Itu kan Kabuto kayaknya tinggal di sini nih. Yang dihajar sama Itachi sama Sasuke. Ini kan. Nah, selain lokasi akses tidak mencolok, pintu keluar masuknya juga telah kusamarkan dengan genjutsu. Mereka tidak akan menemukan tempat ini dengan mudah. Bangkitkan Itachi dan dia akan menemukan kalian. Oke, selesai. Ya, di sini Boruto masih kebingungan. Ngomong-ngomong, kata itu adalah alat sains ninja. Oke. Secara struktur mirip dengan kata asli, tapi itu buatan manusia. Yang tadi berbicara denganmu bukan kata itu, melainkan aku yang mengendalikan dari jarak jauh dengan cakraku. Nah kan, jadi Kasen Koji ini emang mengintai. Jadi apa ya, kata itu ibarat sebuah drone. Kalau misalkan sekarang itu ibarat sebuah drone kayak gitu, ibarat robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Kau ini siapa? Kenapa kau tahu soal aku? Kasen Koji dulu waktu dia ngelawan siapa, Ishiki, lu ngeliat langsung. Set, kalau begini, apa kau ingat topeng itu? Jangan-jangan kau, aku Koji Kasen, manusia buatan yang terlahir dari tangan Amado Sanju. Dengar, dia terlahir dari tangan Amado Sanju. Kayak dia sendiri ngomong ya. Artinya semua yang ada pada Kasen Koji ini diketahui oleh Amado. Nah, terus Kasen Koji kata Boruto, mana mungkin aku lupa, kau orang yang membunuh paman Ao. Kau juga mencoba membunuhku dan guru Konohamaru. Kasen Koji diam aja. Ada satu hal yang ingin kutanyakan, kata Kasen Koji. Apakah sejak lahir hingga hari ini kau adalah Boruto Uzumaki? Kata Kasen Koji. Bertanya Kasen Koji kan, apa? Aku hanya ingin memastikan. Jawablah dengan jujur. Kata Kasen Koji. Kau jangan-jangan tahu soal Zeno? Nah, Kasen Koji masih diam. Zeno ya, kata dia. Dalam ingatanku kau adalah Boruto, wadah Ishiki yang kabur dari Kara. Oh, oke. Kau adalah Boruto, wadah Ishiki yang kabur dari Kara. Artinya dia terkena Zeno juga nih, Kasen Koji nih di sini nih. Karena dia mikirnya Boruto adalah Kawaki. Yang ku tahu, Amado dan aku bekerja sama supaya kau bisa kabur dari sana. Oke. Tapi itu keliru kan? Tidak banyak yang ku ketahui soal kekuatan yang kau sebut Zeno. Tapi aku paham seperti apa hasil dari kekuatan itu. Pada hari kau diusir dari desa, ingatan orang-orang mengenai dirimu dan Kawaki telah berubah total. Hah? Kok di sini dia sadar juga? Bentar, next dulu. Kok bisa? Tapi kenapa? Kata Boruto. Padahal jelas-jelas ingatanmu juga telah dipengaruhi oleh Zeno. Kenapa kok bisa? Nah, ini yang gue maksud. Kalau ingatannya terpengaruh juga, kenapa dia bisa memahami sistem Zeno ini? Kenapa kok bisa memahami situasi sampai sejauh itu secara objektif? Nah kan, karena aku sudah tahu bahwa probabilitasnya tinggi sebelum situasi ini menjadi kenyataan. Apa? Kata Boruto. Ditaruh topengnya. Aku belum menyampaikan permohonan maafku, walau itu demi mengecoh Ishiki.
Aku tidak punya pilihan selain mematuhi misi dan bertarung dengan kalian. Aku benar-benar minta maaf. Oke. Jadi dia sadar bahwa dia hanyalah robot yang dikendalikan oleh Amado. Aku juga seorang shinobi. Aku tahu betul betapa pentingnya sebuah misi. Selain itu, seperti yang sudah kau ketahui, aku dibuat oleh Amado, kata Kashin Koji. Tidak hanya untuk mengalahkan Ishiki, tapi juga untuk menghalangi rencana pohon dewa untuk menghancurkan planet. Bentar. Oke, kita lanjut dulu. Rasa frustasi karena tidak dapat menjelaskan posisi kita bukan hal baru bagiku, karena aku pun merasakannya. Kekuatannya jauh melebihi perkiraanku. Karena itu aku pun paham, setelah berhasil menariknya keluar dari dalam Jigen, maka peranku sudah selesai. Oke. Berarti setelah ini Amado punya rencana selanjutnya. Amado pasti tahu apa yang akan terjadi setelah Kashin Koji berhasil menarik Ishiki keluar dari Jigen. Salah satunya ini, Zeno ini. Udah ketahuan nih, ini Zeno nih. Tidak ada rasa takut ataupun penyesalan. Selebihnya kuserahkan pada Hokage dan yang lainnya. Kupikir aku tinggal menunggu ajalku dengan tenang. Pada saat itu kan, pada saat dia terperangkap. Tiba-tiba, oh ini iklan. Ada iklan juga di komik ternyata. Semua terjadi secara tiba-tiba. Oke. Aku pun menyadarinya. Gambaran hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Pemandangan masa depan. Wait. Jika Kashin Koji bisa memiliki kekuatan yang bisa melihat masa depan, artinya sebagian kekuatan dari Shibai itu ada pada dirinya. Kayak gitu secara tidak langsung. Cuma kekuatan itu baru kelihatan pada saat kondisi dia udah sekarat. Nah, seperti itu kan. Apakah di karakter-karakter lain yang dibuat oleh Amado punya kekuatan yang sama juga? Tapi masalahnya Delta pada saat mati nggak seperti itu. Oke, kita next dulu. Nah, dia melihat. Oke, bahkan Kashin Koji bisa melihat bahwa pohon dewa menjadi 5 orang. Nah, ini salah satu orang ini adalah bentukannya, perawakannya ini mirip anak angkat Gaara. Shinki ya, lupa gua namanya. Aku pun tersadar, meski Ishiki mati, ini belum berakhir. Nah kan, selama Jubi itu sendiri tidak musnah, planet ini tetap berada dalam bahaya. Ya, masih ada yang harus kulakukan. Aku tidak boleh mati di tempat seperti ini. Boruto masih mendengar, dia masih menyimak. Lalu, untuk menguatkan keyakinan dan memperdalam pemahamanku akan kemampuan ini, aku membandingkan rangkaian pemandangan yang kulihat saat itu dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Oke, dari kejadian terpecahnya kekuatan-kekuatan Jubi, muncul karakter Shinki. Lupa gue. Pokoknya anak angkatnya si Gaara. Artinya dia juga ketangkap. Tidak tahu pasti di mana dia ditangkap. Yang jelas nanti akan diceritakan seperti apa dia ditangkap. Oke, kita next dulu. Boruto nih masih menyimak. Maksudmu sejak awal kau sudah tahu bahwa posisiku dan Kawaki akan tertukar karena Zeno? Itu benar. Tapi sebelum berbicara langsung denganmu seperti sekarang, aku pun tidak yakin.
Karena yang tertanam dalam pikiranku adalah sejak awal putra Hokage memang Kawaki. Terus kata Boruto, kemampuan macam apa itu? Dan lagi, kenapa tiba-tiba kau bisa punya kekuatan seperti itu? Kau pernah mendengar dari Amado soal Shibai Otsutsuki kan? Nah, Otsutsuki dari masa lampau yang dulu telah menelan kehidupan di banyak planet dan menguasai semua shinjutsu yang ada hingga disebut sebagai dewa. Shibai Otsutsuki, anggota Kara yang diperkuat dan dimodifikasi oleh Amado sepertiku. Kami semua menerima transplantasi sel dari Shibai. Tujuannya adalah untuk memanifestasikan satu dari banyak shinjutsu yang dia miliki. Namun, berhasil tidaknya mendapatkan kekuatan itu tergantung keberuntungan. Hasilnya Kode mendapatkan kekuatan Sumiyato. Daimon mendapatkan kekuatan yang bisa memantulkan semua serangan, dan Eida mendapatkan kekuatan ajaib layaknya dewa. Nah, jadi ini maksudnya saking besarnya kekuatan-kekuatan ini itu nggak bisa ditampung oleh satu tubuh seperti tubuh Shibai kayak gitu kan. Sedangkan Boro, Delta, dan aku tidak dianugerahi dengan shinjutsu. Tapi saat aku terdesak oleh Ishiki dan dalam keadaan sekarat, kekuatan itu tiba-tiba termanifestasikan dalam diriku. Oke kan, seperti yang tadi gue bilang bahwa kekuatan itu baru bisa muncul pada saat terpojok dan udah mau sekarat. Nah, cuma masalahnya tadi Delta nggak punya hal itu. Tapi apakah Delta punya juga? Karena kan dia juga nggak sempat ngomong kan, nggak sempat ngomong pada saat dia mati. Oke, kita next. Kekuatan untuk melihat semua masa depan yang mungkin terjadi. Semua masa depan yang mungkin terjadi. Nah, ini Boruto bertanya. Mungkin ini terdengar seperti hal yang sudah sewajarnya, tapi alur yang menghubungkan masa kini dan masa depan tidaklah tunggal. Banyak perkembangan cerita yang tereliminasi karena titik percabangan yang kompleks. Dengan kata lain, seperti permainan battle royale antar takdir. Oke. Jadi dia apa ya? Ini caranya ini seperti pada saat Boruto dan Sasuke itu kembali ke masa lalu, ya kan? Dan pada saat itu kata Jiraiya, nah ini kata-katanya seperti ini nih. Jiraiya bilang, Jiraiya atau Sasuke lupa. Kalau misalkan kalian merubah jalan kehidupan saat ini, itu akan berpengaruh ke depan, kayak gitu. Nah, sebagai contoh. Kita lanjut ya, sebagai contoh, salah satu masa depan yang sudah berhasil kita hindari adalah terbunuhnya Hokage ke-7. Oke. Ishiki bereinkarnasi ke dalam tubuh Kawaki, lalu planet ini musnah karena pohon dewa yang ia tanam. Cerdas ini kan Amado. Nah, kan yang gue maksud dari awal kan berarti Amado ini udah tahu setelah Ishiki mati apa yang akan terjadi selanjutnya, kayak gitu. Apa kata Boruto? Pada kenyataannya sekarang hal itu tidak terjadi, tapi saat itu probabilitasnya sangat tinggi. Biar ku berikan contoh yang lain. Pada hari saat Kawaki melenyapkan sosok Hokage, kau bertengkar dengan Kawaki, alhasil kau terbunuh olehnya. Sarada Uchiha yang berusaha menghentikan kalian pun bernasib sama. Nah, Boruto kaget. Pada perkembangan ini, kau dan Kawaki tidak bertukar posisi. Setelah itu, Kawaki bertarung dengan Kode yang punya kekuatan luar biasa tanpa harapan menang. Kawaki kalah, lalu dilahap oleh Jubi. Pada akhirnya planet ini musnah karena pohon dewa. Sulit untuk membuktikan apa yang hanya aku lihat. Apalagi kalau perkembangan itu tidak terjadi. Yang perlu kau pahami adalah dalam beberapa tahun terakhir, masa depan kita selalu berada dalam situasi di ujung tanduk.
Ramalan kedepannya adalah Kawaki akan dilahap oleh Jubi. Dan dari kekuatan Kawaki itu sama halnya Jubi itu memakan Ishiki gitu kan. Oke, kita next dulu. Cerita yang sulit dipercaya, kata Boruto. Kau bisa menangkap dengan akurat kondisi yang ditimbulkan Zeno. Normalnya itu mustahil, kata Boruto. Aku tidak ingin beranggapan bahwa kau bisa melihat segala aspek dari masa depan. Tapi harus kuakui bahwa kata-katamu bukan omong kosong yang tidak mendasar, yang tidak berdasar. Itu sudah cukup, kata Kashinkoji. Terima kasih sudah mengerti. Tapi meski bisa melihat berbagai pola masa depan, ujung-ujungnya tetap terjadi juga kan? Lantas apa gunanya? Kegunaan terbesarnya adalah informasi, kata Kashinkoji. Untukmu yang sedang dalam pelarian, risiko terjebak dalam situasi terjepit seperti tadi bisa dihindari. Ya, aku merasa sangat tertolong. Sangat tertolong sih, kata Boruto. Terus kata Kashinkoji, atau aku dapat mengajarkan teknik dan jurus yang sudah kau dapat di masa depan pada dirimu yang sekarang. Oke. Bahkan dia mau mengajarkan kekuatan ini pun dia sudah tahu bahwa lu di Boruto di masa depan akan pakai jurus ini juga. Dengan begitu kau akan mendapatkannya lebih cepat dan efektivitas latihanmu pasti meningkat. Tunggu, itu hebat banget. Emangnya boleh begitu? Kata Boruto. Secara kronologis tidak kontradiktif. Toh aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Dalam Jippo ini hanyalah prosedur dasar. Aku juga akan memberitahu cara untuk menyelamatkan Sasuke Uchiha yang dijadikan pohon. Nah, berarti di sini nih awal mula Boruto tahu tentang pohon Godedama. Tapi pertama-tama aku ingin kau tahu, kata Kashinkoji, seperti apa kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di masa depan. Oke, berarti masih ada lagi nih kemungkinan terburuk. Pertama-tama Jubi nih. Nah, pertama-tama Jubi akan lepas dari Code dan berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Oke. Para Jura dan kawan-kawan kan, Jura CS, mereka akan muncul di hadapan kita sebagai beberapa manusia pohon dewa yang punya kehendak sendiri. Hal itu mungkin bisa dihindari kalau kita bisa membereskan Jubi yang jadi akar masalahnya sebelum itu terjadi. Tapi probabilitasnya rendah. Para manusia pohon dewa selalu muncul dalam hampir semua masa depan yang bisa kulihat. Oh, berarti sebenarnya ya walaupun rendah tapi menyulitkan juga karena mereka sering muncul gitu. Mereka hancur, kembali, sembuh lagi, datang lagi, kayak gitu-gitu. Dan itulah juga salah satu alasan kenapa Hidari lebih gampang kalah kan, seperti itu kan. Dan yang paling berbahaya adalah ketua mereka. Ini kata Kashinkoji nih, pria bernama Jura. Jura. Boruto, kau akan mati dibunuh olehnya. Kalau misalkan nanti kedepannya Boruto akan mati, artinya ini nanti perkembangannya ada pada Himawari, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan perkembangannya ada pada Himawari dan Boruto mati, siapa mataharinya Mitsuki? Ya otomatis larinya ke Himawari kan mataharinya, karena makna Himawari itu sendiri kan matahari kan. Ini hanya cocok logi ya guys, jadi belum itu benar juga. Oke, kita next. Memang tidak semua yang kulihat seperti itu, tapi banyak masa depan yang berujung demikian. Oke, jadi seperti yang dia ngomong tadi bahwa sebenarnya takdir itu ibaratnya kayak battle royale aja, kayak gitu.
dan sebenarnya bisa dirubah. Perkembangan setelahnya kurang lebih sama. Pada akhirnya Kawaki akan dimakan dan planet ini musnah. Dua-duanya akan mati. Intinya itu. Inti perkataan Kawaki Kasen Koji itu. Hal itu tak boleh dibiarkan. Masa depan yang terburuk tidak boleh sampai terwujud. Nah kan, berarti bisa dirubah. Seperti yang aku katakan tadi, ada banyak faktor yang dapat menentukan masa depan. Oke, paham? Bahkan sekarang saat kau mengetahui fakta ini, masa depan kita mengubah rute setiap detik. Oke, Paman Koji, biar ku beritahu satu hal. Tak peduli meski itu strategi untuk menghalangi rencana pohon dewa, aku tidak akan menyetujui pilihan membunuh Kawaki. Karena itu tujuanku. Oke, ini karakter Naruto. Karena itu tujuanku adalah menyadarkan saudaraku. Menyadarkan saudaraku yang bodoh itu. Makanya suruh sekolah tuh Kawaki. Bego banget dah. Dan menyatukan keluarga Uzumaki sekali lagi. Asik. Oke, next. Jadi gitu guys, nih efek dari Kawaki. Saudara yang bodoh. Sekolah makanya berpendidikan. Set. Dia pakai nih pengikat dari Sasuke. Yang jelas aku sudah paham bahwa Jubi adalah ancaman. Tanpa kau suruh pun, baik Code maupun Jubi akan kubereskan sekaligus. Oke, langsung kembali lagi ke Boruto saat sekarat. Boruto, jangan bergerak dulu. Kata siapa? Ketua kelas. Pak lagi namanya. Jangan bergerak dulu, kata dia. Sarada juga. Sial, tulangmu baik-baik saja, tapi sepertinya sarafmu yang cedera. Aku tidak apa-apa. Daripada aku tolong bantu Boruto. Sok keras nih satu dani. Next. Nah ini Himawari antara sadar dan tidak. Pak Nishi, Himawari akhirnya kau sadar, kata Pak Nishi. Apa ada yang sakit? Nah dia ngelihat Sarada. Dia terluka. Oi. Nah terus tiba-tiba Himawari menunjuk ke Sarada. Perlihatkan sebentar. Ngasih cakra kayak gini. Gue ingat film Kimetsu no Yaiba, Nezuko yang menyembuhkan Tengen Uzui kan. Tadi menyembuhkan Tengen itu kayak gini juga nih. Tiba-tiba sembuh. Oke. Serius, aku hanya sembuh, kata Sarada. Kawaki masih, apa yang terjadi? Himawari, kau. Karena area lukanya kecil, kurasa dengan begini sudah tidak apa-apa. Himawari, tolong bantu Boruto juga. Boruto, dia kembali. Tunggu, Himawari, jangan dekati dia. Kakak, Kawaki-kun. Kawaki, kau jangan salah paham. Aku bukan melarang menyembuhkannya. Sebelum itu ada yang harus kita lakukan. Iya kan, Guru Konohamaru? Ya, kau benar. Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Guru, apa yang minggirlah Sumire? Oh iya, Sumire. Mau menangkap Boruto? Jangan khawatir, aku tidak akan berbuat kasar. Ini borgol penyegel buatan Amado. Dengan begini dia tidak akan bisa menggunakan jurus apapun. Ya, dengan posisi Boruto udah seperti ini mah susah. Guru Konohamaru, jangan protes Sarada, ini hanya prosedur yang sesuai aturan. Oke, Kawaki mencari kodok, kata gitu. Kita akan menggali informasi yang dia punya dan melaporkannya pada Hokage ke-8. Oke, dan si Kawaki melenyapkan kata itu. Oke. Ada apa? Tidak ada apa-apa.
situasinya jadi merepotkan, kata Kasen Koji. Karena dia udah ngerasa itu kan, apa kataknya udah dimusnahkan sama Kawaki. Emang nih anak orang gak berpendidikan emang. Next. Nah selanjutnya ini. Oke, jadi kayaknya nih si Jura meletakkan buah dewa hidari, dan pohon itu mulai mencengkeram buahnya dan apakah berubah lagi hidari muncul? Hidari muncul. Bagaimana hidari? Ada masalah? Kata Jura. Entahlah, aku tidak mengerti. Begitu ya, kelihatannya kau punya kesadaran diri sebagai hidari. Tidak masalah, kau tidak kehilangan identitasmu. Jura, sudah boleh kan? Itu loh, aku sudah tidak sabar ingin melihat. Oke, buah yang satunya. Seperti apa yang akan muncul? Tidak masalah, panenlah. Oke, jadi ini si Isiki itu ya. Si Shinki. Oke, dibangkitkan. Kita harus memikirkan namanya. Dengan pulihnya hidari, kemunculan manusia pohon dewa baru, dan tertangkapnya Boruto, bisakah mereka terhindar dari masa depan terburuk? Dan sudah habis ternyata. Nah baik, oke teman-teman, jadi untuk Boruto chapter 13 ini sampai ke pada saat mereka lagi mau ngebangkitin salah satu manusia dewa juga dari buah yang tersisa. Nah ini kan tadi sempat diceritakan oleh Kasen Koji bahwa buah yang kelima ini adalah Shinki, anak angkat dari Gaara. Oke, nah mungkin selanjutnya akan bercerita bagaimana si Shinki ini bisa ketangkap dan dijadikan oleh dewa. Apakah dia dalam perjalanan keluar dari desa mereka, ataukah dia tertangkapnya di dalam desa? Karena pasti kalau misalkan dia tertangkap di dalam desa, pasti Gaara akan meminta pertolongan kepada Naruto kayak gitu kan pada saat itu. Nah, oke. Ini kan jadi adegan ini juga pun dikatakan oleh Kasen Koji kan bahwa kedepannya itu akan seperti ini. Cuma ada beberapa hal sebenarnya yang bisa merubah takdir itu sendiri. Nah, mereka harus memikirkan bagaimana caranya untuk merubah itu. Salah satunya itu. Atau yang mereka bisa ngerusak apa yang mereka lihat dari kekuatan si bayi ini. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu untuk reaksi kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sampai jumpa di reaction selanjutnya. Bye-bye.